Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita doa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa fis sama wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, perempuan di klinik bersalin. Memasuki bangunan klinik, bulu kuduk di leher dan kedua tangan langsung berdiri, seperti ada seseorang yang sedang memperhatikan kedatangan kami. Begitu menyeramkan. Padahal hari masih sore, seketika aku bergidik, ku pegang erat tangan Mas Agung. Pak Ustadz kemudian melantunkan bacaan kitab suci Al-Quran. Sementara aku membaca doa-doa yang aku bisa. Kami memasuki sebuah ruangan yang terletak paling ujung. Bau tak sedap seketika menguar, tercium sangat tajam. Udara lembab langsung terasa menyentuh permukaan kulit. Tampak olehku, seorang perempuan sedang dalam posisi tidur terlungkup di sudut ruangan. Dia nyaris telanjang, hanya mengenakan BH dan celana dalam. Di sebelahnya ada sebuah tas yang aku sangat mengenalnya. Itu tas milik Dewi. Spontan aku berlari dan memeluk tubuh yang sedang tertidur tak berdaya itu. Aku menangis sejadi-jadinya. Apa sebenarnya yang telah terjadi pada Dewi? Kenapa dia sampai tak mengenakan pakaian? Wajahnya terlihat begitu pucat dan tubuhnya sangat lemah. Mas Agung lalu membuka jaket yang dipakainya, dan aku segera mengenakan jaket itu pada Dewi. Kubuka tas Dewi. Di dalamnya ada baju yang dia kenakan sewaktu akan berangkat ke klinik bersalin Kencana ini. Bergegas aku memakaikan rok yang ada di dalam tas milik Dewi tersebut. Sambil masih menangis berulang kali, aku berusaha membangunkan anak sematawayangku itu. Tapi dia tetap diam saja, tak bergerak sedikit pun, membuat aku makin histeris. "Dewi, bangun nak! Dewi, bangun sayang!" Ucapku dengan berderai air mata sembari menepuk-nepuk kedua pipinya. Pak Ustadz berjongkok. Beliau kemudian membacakan doa-doa sambil mengusapkan tangannya ke wajah Dewi. Pak Lurah keluar ruangan dan memberitahu rombongan bahwa Dewi sudah ditemukan. Tak lama berselang, mereka sudah berkumpul di ruangan di mana Dewi ditemukan. Beberapa saat kemudian, Dewi membuka matanya perlahan. Kami semua mengucapkan syukur. "Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga nak," kataku seraya mencium pipinya. Dia menatapku seperti orang yang bingung. Kupeluk dia dengan erat. Mas Agung segera memberikan air minum yang sudah dibacakan doa oleh Pak Ustadz. Sesaat kemudian, Dewi menangis dan dia balas memelukku. "Aku sedang ada di mana, Bu?" tanya Dewi sembari menatapku bingung. "Apa yang telah terjadi? Kenapa banyak orang dan aku berada di tempat ini?" Lanjutnya sambil memandang sekeliling ruangan. Kupeluk dia lebih erat lagi. "Tenanglah nak, kamu sudah aman sekarang," ujarku. Pak Lurah beserta staf, Pak Ustadz dan bapak-bapak sekalian, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas bantuannya dalam upaya pencarian putri kami yang hilang selama 1 minggu. Dan alhamdulillah hari ini sudah ditemukan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak sekalian dengan lebih baik. Mas Agung mengucapkan terima kasih kepada rombongan setelah Dewi bangun dari tidur panjangnya. "Sama-sama Pak Agung, sudah seharusnya. Sebagai manusia kita saling tolong-menolong," kata Pak Lurah. Kulihat Dewi mulai pulih kesadarannya. Meski kelihatan masih bingung, namun dia sudah bisa mengucapkan istighfar berulang kali. "Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim," ucapnya berkali-kali sambil melihat sekeliling. "Dewi, sebenarnya apa yang sudah terjadi?" tanya Pak Ustadz kepada Dewi dengan hati-hati. Setelah sekitar setengah jam Dewi sadar. Karena meskipun sudah sadar, dia masih terlihat sangat lemah. Dewi tampak masih seperti orang linglung dan bingung. Dikhawatirkan jiwanya masih terguncang jika diberikan pertanyaan yang agak berat yang bisa mempengaruhi kestabilan emosinya. "Coba tolong kamu ceritakan pada kami, agar kami semua yang ada di sini
bisa mendengar dan mengetahuinya. Lanjut Pak Ustadz, masih dengan suara yang lembut. Sesaat Dewi memandang Pak Ustadz, kemudian dia beralih memandangku dan Mas Agung, seakan minta pendapat dan persetujuan dari kami sebagai orang tuanya. Aku dan Mas Agung mengangguk. Kemudian aku mengusap kepala anak sematawayang kami itu. Ceritakanlah nak, kamu gak perlu merasa takut dan khawatir lagi. Sekarang kamu sudah aman. Ada ayah dan ibu di sini yang menemani kamu, kata Mas Agung. 2 menit lamanya Dewi bergeming. Mungkin dia masih merasa ragu untuk menceritakan pada kami apa sebenarnya yang sudah dia alami di klinik bersalin kencana ini. Betul apa yang dikatakan ayahmu nak, kamu gak perlu khawatir. Sekarang kamu sudah aman. Ceritakan saja apa sebenarnya yang sudah terjadi dengan kamu, biar kami semua yang ada di sini bisa mendengarnya. Kenapa kamu bisa sampai berada di tempat ini? Ucapku, seraya memegang kedua tangannya agar Dewi tak merasa ragu untuk bercerita pada kami semua. Dewi menghela nafas panjang. Dia lantas memandang sekeliling ruangan sekali lagi. Entah apa yang sedang dia lihat. Barangkali saja dia ingin memastikan kalau dirinya memang betul sudah aman dan tak perlu merasa khawatir berada di tengah-tengah orang yang sedang berkerumun mengelilingi dirinya. Entahlah, aku tak ingin menanyakan hal itu. Aku memberikan waktu pada Dewi untuk menata hatinya agar dia merasa siap untuk bercerita sendiri tanpa harus terbebani dan merasa terpaksa karena didesak oleh kami. Dewi pun memulai ceritanya. Waktu itu aku membaca sebuah iklan lowongan kerja di sebuah surat kabar kalau klinik bersalin kencana sedang membutuhkan beberapa orang tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, dan entah siapa lagi aku lupa, kata Dewi memulai ceritanya. Sejenak kemudian Dewi berhenti dan kembali menarik nafas panjang. Mungkin dia sedang berusaha mengingat kembali apa yang sudah dia alami. Apa kamu gak lihat tanggal terbit koran itu nak? Ibu baca itu info lowongan kerja sudah 4 tahun yang lalu, tanyaku. Setelah beberapa saat Dewi hanya diam saja. Dewi menggelengkan kepalanya sambil memandangku. Aku gak baca tanggal terbit koran itu bu. Mungkin karena waktu itu aku begitu antusias, ingin segera dapat pekerjaan, jawabnya perlahan, seolah menyesali perbuatannya yang tidak teliti. Terus, koran itu kamu dapat dari mana nak? Apa dari toko ayah? Tanya Mas Agung. Dewi menggeleng. Bukannya, aku dapat koran itu bukan dari toko ayah, jawabnya. Aku dan Mas Agung saling berpandangan. Kalau bukan dari toko kami, lalu Dewi dapat koran itu dari siapa? Aku membatin. Kalau bukan dari toko ayah, terus kamu dapat koran itu dari mana nak? Tanya Mas Agung seraya menatap Dewi lekat-lekat. Aku dapat koran itu dari seorang perempuan yang gak aku kenal. Entah siapa dia ya. Aku bertemu dengan orang itu di jalan waktu aku mau main ke rumah Sinta tempo hari, jawab Dewi. Sinta adalah sahabat Dewi sejak lama. Mereka akrab dari kecil. Bukannya jalan yang mau ke rumah Sinta itu melewati pemakaman umum nak? Tanyaku memastikan sebab aku juga agak lupa. Aku dan Mas Agung pernah berkunjung ke sana. Tapi waktu itu Dewi tidak ikut. Iya bu, aku ketemu sama perempuan itu di sana. Waktu aku sampai di pemakaman, tiba-tiba ada panggilan telepon masuk dan aku berhenti untuk menjawab panggilan itu yang ternyata dari Sinta. Setelah aku selesai menelpon, tiba-tiba saja sudah ada seorang perempuan sedang berdiri di dekatku. Dia yang memberikan koran itu. Dia bilang, mungkin aku sedang membutuhkan pekerjaan. Aku gak tahu dia itu siapa dan dari mana dia datang. Soalnya aku sama sekali gak lihat sebelumnya. Mungkin karena aku terlalu fokus menerima telepon dari Sinta. Seketika suasana di ruangan itu menjadi riuh. Kami yang mendengarkan cerita Dewi saling berargumen masing-masing. Wah, pasti itu perempuan jadi-jadian, ujar seorang bapak. Ya betul, itu sih bukan orang, saut yang lain. Namanya juga di makam umum, itu pasti jelmaan jin, kata bapak yang lain. Hi, serem ya, ternyata di makam itu, padahal kan masih siang hari, ucap bapak yang lain lagi sembari bergidik. Bapak-bapak sekalian, dimohon untuk tenang. Mari kita kembali mendengarkan cerita bidan Dewi, kata Pak Lurah mencoba menenangkan sambil mengangkat kedua tangan beliau. Perlahan kami lalu diam. Suasana kembali hening.
Aku menatap putri kesayanganku itu dengan penuh iba. "Kasihan sekali kamu, Nak," ucapku dalam hati. Setelah memberikan koran ke aku, perempuan itu segera pergi dari hadapanku. Tanpa aku sempat mengucapkan terima kasih ke dia. Aku juga gak tahu kemana perginya perempuan itu. Soalnya aku sempat tertegun beberapa saat dan baru tersadar saat handphoneku kembali berdering. Cerita Dewi selanjutnya. Spontan suasana kembali riuh, tanpa bisa dicegah oleh Pak Lurah. Sama seperti sebelumnya, para bapak yang mendengar cerita Dewi sibuk memberikan argumen mereka masing-masing. Dewi terdiam beberapa waktu. Aku segera memberinya air mineral yang kubawa dari rumah, agar Dewi merasa lebih tenang. Setelah selesai minum, Dewi kembali melanjutkan ceritanya. Kemudian aku meneruskan perjalanan ke rumah Sinta. Di sana aku gak menyinggung sedikit pun tentang iklan lowongan kerja yang ada di koran pemberian perempuan itu. Gak tahu kenapa, aku seperti lupa sama sekali. Kembali Dewi terdiam. Dia menghela nafas panjang. Sepulangnya dari rumah Sinta, aku kembali ingat tentang iklan lowongan kerja itu. Aku lantas membaca dengan teliti apa saja persyaratan yang harus dipersiapkan, tanpa melihat lebih dulu tanggal terbitnya. Seperti ada sebuah dorongan yang sangat kuat agar aku segera mendatangi klinik bersalin kencana yang ada di dalam iklan tersebut. Maka pada malam harinya, aku langsung mempersiapkan semua persyaratan yang diminta. Sengaja aku gak memberitahu ayah sama ibu, soalnya aku ingin kasih kejutan. Aku pikir nanti saja kalau sudah positif diterima sebagai karyawan di klinik bersalin kencana, baru akan aku beritahu, kata Dewi seraya menatapku dan Mas Agung secara bergantian. Terlihat ada butiran bening yang siap menetes di sudut kedua matanya. Aku langsung memeluk Dewi dengan erat. Anak yang baik, batinku. Dia ingin membuat aku dan Mas Agung sebagai orang tuanya merasa bahagia. Sampai mengalami hal yang mengerikan seperti ini. Betapa aku sangat menyayangi dia. Keesokan harinya, aku sengaja berangkat agak pagi. Soalnya selain untuk menghindari macet, hari itu aku juga gak sholat duha seperti biasanya, karena sedang berhalangan. Aku gak tahu kenapa di sepanjang jalan pun aku sama sekali gak membaca doa-doa. Seperti ada sebuah kekuatan yang mengatupkan mulutku, Bu, untuk gak melafadzkan doa dan dzikir. Aku juga gak menghubungi terlebih dahulu nomor telepon klinik bersalin kencana yang tercantum di iklan lowongan kerja untuk menanyakan apakah masih membutuhkan tenaga bidan seperti yang tercantum di iklan. Yang ada dalam pikiranku waktu itu hanya ingin segera sampai di klinik bersalin kencana dan memastikan apakah aku bisa diterima atau enggak bekerja di klinik itu. Lanjut Dewi. Kenapa Mbak Dewi enggak minta ditemani atau diantar oleh salah satu temannya, Mbak? Tanya salah seorang warga yang ikut dalam rombongan. Sama seperti yang ingin aku tanyakan. Itulah, aku juga merasa heran. Kenapa aku ingin berangkat sendiri ke klinik bersalin kencana? Padahal aku belum pernah mendatangi alamat yang tertulis di lowongan kerja itu. Di sepanjang perjalanan menuju ke klinik bersalin kencana, aku pun gak berusaha untuk bertanya pada orang yang kutemui di mana tepatnya klinik bersalin kencana berada. Sampai pada akhirnya, aku gak bertemu dengan seorang pun di jalan yang aku lalui. Ada perasaan heran, tapi entah kenapa, aku tetap melanjutkan perjalanan. Terus, bagaimana kamu bisa sampai di sini, Nak? Siapa yang mengantarmu ke klinik bersalin kencana ini? Tanyaku penasaran. Nggak ada yang mengantar, Bu. Aku datang sendiri ke klinik bersalin ini. Waktu aku sampai di pertigaan jalan di depan sana, aku melihat ada papan nama bertuliskan klinik bersalin kencana, dan aku mengikuti petunjuk arah panahnya. Beberapa menit aku mengendarai sepeda motor melewati jalan tanah. Hanya semak belukar yang kutemui. Sama sekali nggak terlihat ada bangunan di sepanjang jalan menuju ke klinik bersalin ini. Gak ada juga seorang pun yang aku jumpai di sepanjang jalan. Tadinya aku sempat juga ingin memutar balik arah, tapi lagi-lagi seperti ada kekuatan yang mendorongku untuk tetap melanjutkan perjalanan. Tanggung, mungkin sebentar lagi akan sampai tujuan. Begitu pikirku, hingga akhirnya aku tiba di sebuah bangunan yang cukup besar dan megah.
Ada tulisan klinik bersalin kencana di depan bangunan itu. Dewi kembali menghela nafas panjang. Aku gak tahu kenapa tiba-tiba saja aku bisa berada di tempat seperti ini sekarang. Aku melihat Pak Ustadz dan Pak Lurah mengangguk-anggukkan kepala. Lalu siapa saja yang kamu temui di klinik bersalin kencana, Mbak? Tanya Pak Ustadz. Dewi bergeming sambil memejamkan mata, seolah sedang mengingat sesuatu. Maklumlah, mungkin ingatannya belum pulih benar. Saya bertemu dengan perempuan yang bernama Bu Anggi. Umurnya sekitar 30 tahun. Dia adalah pemilik klinik bersalin kencana. Saya juga bertemu dengan 2 orang bidan, namanya Bidan Eka dan Bidan Ara. Ada juga seorang perawat bernama Suster Evi. Mereka bertiga sepertinya sepantar. Umurnya mungkin 25 tahun. Dan seorang juru masak setengah baya bernama Bi Ratmi. Ada seorang perempuan lagi yang saya lihat, tapi saya nggak tahu dia itu siapa, karena nggak sempat bertegur sapa dengan perempuan itu. Jawab Dewi seraya mengerutkan kening. Apa kamu juga bertemu dengan orang lain selain para karyawan yang bekerja di klinik bersalin kencana ini, Mbak? Tanya Pak Ustadz lagi. Dewi mengangguk pelan. Iya Pak Ustadz, selain bertemu dengan mereka yang bekerja di klinik bersalin kencana, saya juga bertemu dengan beberapa orang pasien yang datang mau melahirkan ke klinik ini. Mereka masih sangat muda. Umur mereka semua di bawah 20 tahun. Ada yang namanya Tami, Nova, Silvi, dan Maya. Dan bayi mereka semuanya meninggal saat dilahirkan. Saya sempat memeriksa dan menolong persalinan mereka. Waktu itu saya merasakan ada hal yang aneh dengan semua kejadian yang saya alami. Tapi gak tahu kenapa, saya hanya bisa diam saja. Padahal di kepala saya banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ujar Dewi sambil memandang Pak Ustadz. Pak Ustadz mendengarkan cerita Dewi dengan seksama. Sambil sesekali beliau manggut-manggut. Oh iya, ada juga seorang ibu muda dengan bayinya yang saya temui di klinik bersalin kencana ini. Dia bilang baru pulang dari rumah sakit dan numpang menunggu suaminya yang motornya mogok di jalan. Bahkan saya sempat mengantarkan dia pulang. Ibu muda itu namanya Sekar. Dia bilang rumahnya di desa Alang-Alang. Tapi saya nggak mengantar Sekar sampai ke rumahnya. Soalnya dia hanya minta diantar sampai di depan jalan saja. Saya juga nggak tahu dengan pasti persisnya di mana rumah Sekar berada. Sebab waktu itu malam hari dan keadaan lumayan gelap. Saya nggak bisa lihat sekeliling jalan yang kami lewati. Saya hanya fokus melihat ke depan karena jalan yang dilalui masih berupa tanah. Saya takut motor saya masuk lubang. Dewi berhenti. Dia lalu menghela nafas panjang. Hanya itu yang bisa saya ingat Pak Ustadz, kata Dewi di akhir ceritanya. Dewi, apa kamu tahu kalau Sekar itu adalah putri saya? Kata Pak Lurah dengan raut wajah sedih setelah beberapa detik Dewi mengakhiri ceritanya. Dan dia itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Perlu juga kamu ketahui, di sekitar sini tidak ada jalan untuk sampai ke desa Alang-Alang. Semua lahan di sini adalah lokasi perkebunan singkong. Jadi buntu, hanya ada satu jalan untuk bisa sampai ke lokasi klinik bersalin kencana ini, yaitu jalan pertigaan yang ada di depan sana, ujar Pak Lurah menjelaskan. Aku melihat mata Dewi membeliak dan mulutnya melongo mendengar penuturan Pak Lurah. Dewi pasti sangat terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. Selanjutnya, apa saja yang kamu kerjakan di klinik bersalin kencana ini, Mbak? Kembali Pak Ustadz bertanya 2 menit kemudian. Seperti yang tadi saya bilang Pak Ustadz, kalau saya sempat melakukan pemeriksaan terhadap para pasien yang datang ke klinik bersalin ini, juga menolong mereka melahirkan. Tapi anehnya, saya nggak bisa meraba denyut nadi seorang pun dari mereka. Dengan menggunakan stetoskop pun tetap nggak terdengar. Saya juga merasa heran, kenapa bisa seperti itu? Yang saya lihat, wajah mereka sangat pucat seperti mayat, jawab Dewi dengan wajah keheranan. Mereka semua yang kamu temui di klinik bersalin kencana ini memang sudah meninggal, Dewi, kata Pak Ustadz. Lagi-lagi aku melihat Dewi melotot dan melongo. Tak lama kemudian dia bergidik, Astagfirullahaladzim. Dewi mengucap istighfar berulang kali
sambil menutup mukanya dengan kedua telapak tangan. Mungkin dia tak menyangka sama sekali akan mengalami hal yang menyeramkan itu. Aku segera memeluknya dengan erat. Dia pasti merasa sangat terguncang. Apa kamu juga melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Anggi dan para karyawan klinik bersalin kencana ini? Tanya Pak Ustadz lagi. Setelah Dewi terlihat agak tenang, tak lagi menutupi wajahnya. Dewi memejamkan matanya. Mungkin dia sedang berusaha untuk mengingat semua peristiwa yang sudah dia alami selama berada di klinik bersalin kencana ini. Saya melihat setiap pasien yang melahirkan, bayinya selalu meninggal. Dan anehnya, si pasien gak merasa sedih. Muka mereka tampak biasa saja. Bahkan saya sempat melihat mereka tersenyum, seperti merasakan kepuasan. Dan pasien yang datang mau melahirkan selalu sendirian. Saat saya mengusulkan agar menghubungi pihak keluarga untuk mengurus mayat si bayi, semua bidan dan suster yang piket gak mengizinkan. Bahkan kata Bi Ratmi, juru masak di klinik bersalin kencana, kejadian seperti itu sudah biasa terjadi di sini. Para karyawan klinik menguburkan bayi-bayi yang telah meninggal itu di bawah pohon bambu yang tumbuh di samping dapur. Jawab Dewi menjelaskan. Suasana ruangan kembali riuh. Para bapak yang ikut dalam rombongan saling berbicara masing-masing. Aku bergidik mendengar cerita Dewi barusan. Tak terbayang jika aku yang mengalami hal seperti yang dialami oleh anak semata wayang kami itu. Benar-benar membuat bulu kuduk seketika meremang. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz dan Pak Lurah mengucapkan istighfar hampir bersamaan. Aku dan Mas Agung saling berpandangan. Betapa sangat mengerikan dan menyeramkan kejadian yang sudah dialami oleh Dewi. Berulang kali aku mengucap rasa syukur, berterima kasih pada Allah. Dewi masih bisa kembali di tengah-tengah kami setelah selama 1 minggu dia tak pulang. Bapak-bapak sekalian, mari kita bersama-sama melihat ada apa di bawah pohon bambu seperti yang sudah diceritakan oleh bidan Dewi, kata Pak Lurah setelah beberapa saat beliau berbicara dengan Pak Ustadz. Maka kami pun segera menuju ke bagian belakang klinik bersalin kencana. Aku menuntun Dewi sebab dia masih sangat lemah. Wajar saja, karena selama 1 minggu tak ada makanan dan minuman yang masuk ke dalam perutnya. Sampai di bawah pohon bambu, Pak Lurah lantas memberikan instruksi kepada staf kelurahan untuk mencangkul tanah yang ditunjuk oleh Dewi, di mana dia melihat mayat-mayat bayi tersebut dikuburkan. Kami semua yang menyaksikan saling mengucapkan istighfar. Astagfirullah. Setelah tanah dicangkul agak dalam, terlihat begitu banyak tulang belulang terkubur di sana. Tulang belulang itu kemudian dikumpulkan dan dibungkus dengan kain yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Pak Ustadz. Setelah semua tulang yang ada dikumpulkan, Pak Ustadz kemudian memimpin sholat jenazah. Lalu tulang belulang itu dikuburkan kembali. Memasuki waktu sholat asar, kami semua meninggalkan klinik bersalin kencana. Aku, Mas Agung dan Dewi berpamitan kepada Pak Lurah, Pak Ustadz, serta rombongan untuk langsung pulang. Setelah sebelumnya beribu terima kasih kami ucapkan kepada beliau-beliau yang telah ikut serta membantu kami dalam pencarian Dewi. Dan kita masuk ke point of view dari bidan Dewi. Jadi kata ganti aku di sini adalah Dewi. Menjelang waktu maghrib, aku, ayah dan ibu baru sampai di rumah. Beberapa tetangga sekitar rumah yang kami jumpai di jalan melihat kami dengan pandangan aneh. Wajah mereka tampak menyiratkan rasa heran. Mungkin dalam hati mereka bertanya-tanya, menghilang kemana saja aku selama 1 minggu kemarin? Karena ayah dan ibu sempat menanyakan keberadaanku kepada mereka saat aku tak pulang ke rumah 1 minggu yang lalu. Aku dibonceng oleh ayah dengan sepeda motor yang dibawa beliau, sebab badan ini rasanya masih sangat lemah. Tubuh seakan tak bertulang, lemah dan lunglai, mata berkunang-kunang. Kepala terasa sangat pusing, berat sebelah di bagian kiri. Mungkin karena selama 1 minggu tak ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam perutku. Sedangkan ibu mengendarai sepeda motor yang aku bawa waktu itu saat akan melamar pekerjaan di klinik bersalin kencana. Beruntung mesin sepeda motor tersebut masih bisa dinyalakan secara selama 1 minggu berada di alam terbuka.
full terkena angin, debu, dan panas matahari. Masih beruntung juga selama 7 hari tak turun hujan, jadi tak menimbulkan karat di besi sepeda motor itu. Di sisi lain, rumah dengan dinding bercat warna putih ini terasa asing bagiku. Padahal ini adalah rumahku, di mana aku dilahirkan dan dibesarkan oleh ayah dan ibu. Baru 1 minggu aku meninggalkan rumah kami. Kikuk rasanya saat hari itu aku kembali pulang. Entah kenapa, padahal waktu aku kuliah di Poltekkes kemarin, aku juga kan tinggal di asrama. Dan hanya setiap hari Minggu atau libur saja, baru boleh pulang oleh pihak pendidikan. Segera aku turun dari boncengan sepeda motor ayah. Saat beliau sudah mematikan mesin motor, diri ini langsung masuk ke ruangan dalam rumah, menuju ke kamar tidurku. Setelah ayah membuka pintu depan, sejenak aku mengamati sekeliling ruangan dalam kamar. Kamar tidurku terlihat masih seperti 1 minggu yang lalu. Saat terakhir aku pergi meninggalkan kamar ini, tak ada yang berubah. Masih tampak bersih dan rapi. Pasti karena ibu selalu membersihkannya setiap hari. Semua barang masih tertata dengan rapi. Itu juga pasti karena ibu yang telah merapikannya setiap hari. Bergegas aku mandi. Lengket sekali rasanya badan ini. Bau yang tak sedap langsung menguar, sangat menyengat hidung. Maklumlah, udah selama 1 minggu aku tak mandi. Memerlukan waktu hampir setengah jam diri ini membersihkan badan. Aku mandi seraya menggosok seluruh tubuh sampai benar-benar bersih dan tak berbau lagi. Selesai mandi dan berpakaian rapi, aku keluar kamar menuju ke ruang makan. Ibu telah menyiapkan beberapa macam makanan kesukaanku. Semua terhidang di atas meja. Ada sop daging sapi, sambal tomat, kerupuk udang, dan bermacam masakan yang lain. Sangat menggugah selera. Pasti ibu sudah menyiapkan semuanya sebelum pergi mencariku tadi pagi. Makan saja dulu nak, kamu pasti sangat lapar. Ibu menunggu ayahmu pulang dari masjid, kata ibu dari balik pintu kamar beliau, masih dengan mengenakan mukena. Iya bu, ucapku seraya menyendok nasi beserta lauknya dan menaruhnya di dalam piring. Perlahan aku lalu mulai mengunyah makanan kesukaanku, sop daging sapi. Sop daging sapi buatan ibu memang juara, tak ada duanya. Sangat pas di lidahku, rasanya benar-benar enak. Tak lama berselang, ayah pulang dari masjid ketika aku baru selesai menghabiskan suapan terakhir. Ayah, maaf, aku makan duluan, soalnya lapar sekali, kataku setelah mencium tangan ayah. Ayah tersenyum. Beliau menatapku dengan tatapan yang menyiratkan rasa sayang bercampur dengan rasa kasihan. Makanlah yang kenyang nak, kamu pasti lapar sekali, kata ayah sembari mengusap rambutku dengan penuh kasih sayang. Setelah selesai makan dan mencuci peralatan bekas makan, aku minta izin pada ayah dan ibu untuk masuk ke kamar terlebih dahulu. Tak ikut mengobrol dengan mereka, seperti kebiasaan kami selama ini. Aku merasa sangat lelah dan mengantuk. Mata ini terasa berat untuk dibuka. Segera aku merebahkan diri di atas kasur sambil merentangkan kedua tangan. Terasa sangat nyaman. Aku memandang langit-langit, kamar, dan pikiranku pun melayang, mencoba mengingat kembali semua kejadian yang telah kualami. Bersambung. Nantikan kelanjutannya ya, hanya di Fakta Sejarah. Sambil nungguin kelanjutannya, teman-teman bisa mampir ya ke channel cadangan admin. Itu di layar akhir ada. Tinggal disentuh saja, nanti akan langsung otomatis masuk ke channel cadangan admin. Saya pamit ya. Terima kasih untuk penulisnya, Karyanti. Dan tentunya makasih buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Alhamdulillahirobbilalamin.